Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Binosaha. Hari ini kita akan review komik Komikus Shoujo no Zaki. Jadi sebenarnya ini bukan komik baru ya, ini komik lama. Cuman ini kan kemarin itu dicetak ulang dengan format book paper ya. Jadi karena belum di review, jadi ini sekalian aku review ya. Soalnya kemarin juga ada yang ngecek, aku baru nyadar bahwa ini belum aku review. Nah, jadi sebelumnya itu cetakannya di kertas koran, cuma karena ini stok lama itu udah sold out semua, jadi gue nggak bisa jadikan, gue nggak bisa ambil ya buat jadiin perbandingan. Cuma ini yang book paper. Nah, untuk harga di 45.000. 45.000. Ini komiknya lumayan mahal sih sebenarnya untuk nggak tahu ya. Komik book paper ini sekarang kan dulu waktu awal-awal masih 40 ya. Beberapa komik juga masih 40, tapi nggak tahu kenapa ini sekarang lumayan tinggi ya. Untuk komik-komik Alex dan Level itu kayaknya lumayan tinggi harganya sekarang. Nah, ini Komikus Shoujo no Zaki, depannya covernya semua sebenarnya nggak ada pergantian ya. Sama sih semuanya. Oke. Nozaki. Nah, sinopsisnya aku mau menembak cowok yang kusuka, tapi saat berhadapan dengannya yang keluar malah lain. Lalu jawaban yang aku dapat darinya adalah sebuah tanda tangan. Ternyata dia komikus. Nah, jadi ceritanya ini adalah tentang Nozaki. Nozaki itu adalah cowok yang jadi komikus shoujo. Jadi kalau kalian tahu, shoujo itu komik cewek yang romance, yang percintaan, yang sekarang ini agak jarang terbit di Indonesia karena penjualannya yang sangat memprihatinkan ya. Nah, jadi ini Gekkan Shoujo no Zaki-kun, Izumi Tsubaki, Square Enix Co. Limited. Nah, ini Alibahasa Anindita, editornya Kak Nia, desain sampulnya Aji ya, Aji Yudo. Nah, ini bagian dalamnya itu ada halaman warna ya, 2 lah ya. 1 lembar ya, jadi 2 halaman. Sinopsisnya ada 10 chapter. Nah, yang menarik dari Komikus Shoujo no Zaki ini adalah yonkoma. Jadi dia bukan seperti komik manga seperti biasa yang dia yang panelnya beragam ya, tapi ini panelnya 4 panel, 1 2 3 4. Jadi buat yang pertama kali lihat mungkin belum gitu tahu ya, tapi biasanya yonkoma itu dipakai untuk komik-komik yang lebih genrenya itu lebih ke humor. Nah, ini ceritanya ini ada seorang cewek yang nembak si Nozaki. Jadi Nozaki ini ya kasih dia tanda tangan. Rupanya dia adalah seorang komikus shoujo. Oke. Jadi ceritanya sih lucu-lucu sih. Untuk humornya itu lumayan menarik ya. Dia ngalir. Jadi kalau kalian pertama kali baca komik ginian kan, nggak gitu susah untuk ngerti alur ceritanya. Cuman yang agak aku kurang suka adalah tulisannya kadang agak banyak kayak gini. Jadi kayak lu mau baca gitu kan. Kalau kalian biasa baca yonkoma yang Kobo-chan, Kareage ya, Otoboke yang lucu itu balon tulisannya itu dikit banget. Tapi kalau untuk yang ini ya lumayan banyak tulisannya. Jadi untuk yang biasa baca yonkoma yang nggak ada tulisan mungkin agak capek bacanya gitu. Oke, overall untuk gambar ya, gambarnya oke sih ya, gambarnya oke, kertasnya juga, kualitas kertasnya juga oke, humornya menarik ya, humornya lucu-lucu. Jadi lu bayangkan cowok ya yang nggak ada pengalaman pacaran, yang mukanya preman sekali, yang kayak cool gitu, tapi tukang tapi ya jadi mangaka komik cewek yang penuh dengan romantis percintaan segala macam. Lucu sih. Nah, so far ya di Jepang ini udah sampai volume 14, masih ongoing ya. Ini terbitnya dari tahun 2011, masih ongoing sampai sekarang. Nah, komik ini ya dari yang aku lihatnya, awal-awal dia terbit itu masih kayak biasa-biasa gitu. Tapi makin lama ya, makin banyak makin lanjut volumenya, penjualannya makin bagus sih. Jadi bisa dibilang ini kayaknya komiknya ini makin meningkat itunya, alur ceritanya ataupun humornya gitu. Nah, jadi ini yonkoma. Sampai ini pernah ya dapat, ini aku baca dulu.
dapat nomor 3 di rekomendasi manga di tahun 2013. Terus top 20 manga untuk cewek, macam-macam bisa. Tapi ini cewek cowok bisa sih. Ya, ini aku rasa oke ya. Cuman mungkin karena komiknya udah agak lama, di tahun 2011 gitu udah terbit ya. Jadi udah komik yang bisa dikatakan lumayan lama sih. Nah, endingnya seperti ini. Jadi buat yang kalian yang mungkin ya ketinggalan dulu, kalian boleh ambil kesempatan itu koleksi ulang. Ya kan, karena kan dulu itu sold out semua. Sebenarnya ini komiknya ini mungkin sama ya seperti yang aku baca ya. Dia waktu volume belasan itu baru banyak cari volume awal, dan ya otomatis sudah sold out semua. Nah, jadi buat kalian yang ini rekomend sih, mumpung ada ya yang book paper. Cuman ya itu harganya agak gitu. Oke. Sekian untuk review Komiko Shoujo no Jaki sampai di sini. Nanti besok kalau nggak sempet ya minggu depan saya akan review komik lagi ya. Oke. Jadi sampai di sini, semoga bermanfaat dan terima kasih.